Raisa tadi terkait bagaimana proses dari associated gas dan non-associated gas. Nah, sebelum kita masuk ke perbedaan proses, sebenarnya pertama kita harus tahu dulu apa sih perbedaan dari associated gas dan non-associated gas. Jadi, kalau associated gas itu merupakan gas yang ada di reservoir, tapi dia itu mengandung banyak minyak mentahnya di dalam reservoir tersebut. Dia tuh berasosiasi, jadi ada gas dan ada minyak mentah. Kalau non-associated gas itu merupakan gas yang didapat dari reservoir yang mengandung sedikit atau tidak mengandung minyak mentah sama sekali. Nah, dari pengertian itu kita bisa tahu bahwa proses dari associated gas itu pasti dia lebih banyak dan lebih kompleks karena dia terus memisahkan dulu minyak sama gasnya, biasanya menggunakan separator. Nanti crude oil-nya itu akan dimasukkan ke penyimpanan crude oil atau diproses dulu di proses crude oil, dan untuk gasnya dia akan masuk ke proses gas. Nah, terus associated gas ini juga seringkali mengandung kandungan hidrokarbon atau kondensat yang tinggi dan juga komposisinya itu nggak stabil. Jadi dia tuh perlu proses tambahan seperti dehidrasi dan pemisahan sulfur dan lain sebagainya. Kalau non-associated gas, dia itu merupakan tadi adalah gas yang sedikit mengandung minyak mentah. Jadi untuk prosesnya itu lebih simpel, tapi tetap membutuhkan pemurnian untuk menghilangkan kandungan dari CO2, sulfur, dan juga air. Nah, kesimpulannya tuh kalau associated gas, dia mempunyai pemrosesan yang lebih kompleks karena harus memisahkan minyak dan juga kondensat. Sedangkan kalau non-associated gas, itu dia adalah gas yang lebih bersih dari awal sehingga untuk pemrosesannya itu lebih mudah dan simpel. Apakah terjawab untuk Sonia? Siap sudah. Baik, sama-sama. Oke, mungkin untuk jawaban pertanyaan dari Andrian dan juga Afdal akan dijawab oleh rekan saya. Baik, izin sebelumnya saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Andrian tadi. Nadif, sorry bentar. Boleh di share screen nggak yang kamu jawab biar ada kelihatan? Tadi kan blank nih. Apa yang mau disampaikan gitu? Ada screen yang diperlihatkan. Ya, silakan. Ya, lanjut. Izin Bu, kan untuk jawaban dari Nadif kan ingin menjawab Ian ya. Nah itu terkait regulasi gas. Kira-kira yang perlu kita tampilin itu perbandingan ini aja ya Bu ya, karbon dioksidanya ataupun Boleh. itu Pokoknya mau aja. disampaikan aja. Boleh. Soalnya kan ini lebih ke hukumnya ya Bu ya, dan bagaimana proyeksinya Iya, ke depan. Nadif kan bisa ngomong lihat sesuatu kan, ditampilin aja nggak apa-apa. Oh ya, boleh. Ditampilin aja tabel yang berisi komponen natural gas dan batu bara ataupun Ya, semuanya. kasih. Ayo, dilanjut, Lizzy dan kawan-kawan.
Saya Rizzy sudah bisa tampil. Bagaimana, Div? Apakah ada yang bisa ditemukan? Saya juga lagi nyari nih, Bu, kira-kira tabelnya yang di sebelah mana nih? Atau yang lain dulu pertanyaannya. Izin Bu, untuk saya sendiri nggak bisa share screen ini, nggak bisa dipencet share. Kok nggak bisa? Bisa kok Kalau harusnya. gitu coba kirimin aja Kirim ke ke aku, Div, Rizzy. nanti aku yang presentasi. Ini udah bisa Nadif share screen. Maaf Bu, tadi ke close kayaknya Bu. Terus saya bisa Oke. open. Ya, terus. Silakan. Baik Bu. Jadi di sini saya menemukan kalau dari sini ini kesimpulannya itu sebenarnya natural gas atau gas alam itu punya posisi tengah atau jembatan dari transisi energi di dunia. Jadi di satu line itu dia tuh lebih bersih dari batu bara dan minyak dalam hal emisi karbonnya. Tapi di sisi lain itu masih tergolong fossil fuel. Jadinya itu tidak sepenuhnya lolos dari tekanan regulasi tadi itu. Dan untuk perkembangan kedepannya sendiri, gas alam itu masih bisa berkembang dalam jangka pendek hingga tengah karena itu gas alam itu dianggap sebagai energi jembatan atau yang menjembatani atau penghubung antara energi fosil dan energi terbarukan. Tapi karena regulasi emisinya itu tadi semakin ketat, jadi gas alam itu harus diolah lagi dengan teknologi carbon capture atau penangkapan karbon atau dipakai di sektor yang sulit dialiri listrik, misalnya di jarak jauh atau industri berat. Jadi gas alam ini masih bisa bertahan dan bersaing asal itu bisa adaptif dengan teknologi rendah karbon. Sekian dari saya, apakah bisa menjawab dari rekan Andrian? Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, sama-sama Andrian. Satu pertanyaan lagi yang belum terjawab. Halo. Rizzy, satu pertanyaan lagi ya? Satu lagi itu yang akan menjawab Anesya, cuman Anesyanya sepertinya belum masuk di pertemuan ini. Mungkin. Ya udah lanjut aja dijawab. Oh gitu. Sebentar ya Bu. Baik, ya izin menjawab Bu karena Anesanya belum ada. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Afdal. Nah, pertanyaannya itu kenapa gas alam itu dianggap lebih bersih daripada batu bara ataupun solar dari segi emisinya, dan kenapa sih di negara-negara lain itu masih banyak memakai batu bara padahal gas alam itu katanya lebih bersih dari pada batu bara. Nah, seharusnya itu udah ada penjelasannya tadi di PPT. Sebentar. Di share screen. Baik. PPT saya mana ya? Sebentar. Bisa nggak sih, kalau enggak saya yang share. Oh, boleh. Sesuai screen. Ibu izin membantu Rizky. Boleh. Silakan Nadif. Di bagian awal di pas apa pendahuluan kanan lagi. Iya. Situ. Nah,
tadi pas saya jelasin di bagian pendahuluan ini sebenarnya tuh ada kata-kata bahwa gas alam itu dia tuh lebih rendah penghasilan CO2-nya atau karbon dioksidanya, yang dimana karbon dioksida ini berperan dalam gas rumah kaca, yang dimana itu akan meningkatkan suhu di bumi dan akhirnya menyebabkan climate change lah. Jadi itu lebih nggak sehat daripada batu bara. Batu baranya itu menghasilkan 1,4 lebih banyak daripada gas alam. Makanya dianggap kalau gas alam itu lebih bersih daripada batu bara. Nah, walaupun gas alam itu juga menghasilkan karbon dioksida, hanya saja dia nggak sebesar dari batu bara. Selanjutnya, gas alam ini juga dia minim polutan. Dia tidak menghasilkan sulfur karena kan udah dibersihin, dan pengotor-pengotoran juga sudah dibersihin. Bentuknya juga seperti gas alam itu LNG, LPG dan juga CNG, dia itu lebih stabil dan lebih terbakar lebih sempurna. Kalau batu bara itu kan bentuknya batu ya, dia tuh terbakar itu nggak terlalu stabil dan butuh banyak energi panas lah. Nah, yang kedua, kenapa masih banyak negara-negara lain tuh masih pakai batu bara, bukan pakai gas alam. Yang pertama tuh, kalau dari yang saya dapat informasinya, dia tuh lebih murah dan lebih banyak. Batu bara itu masih menjadi energi yang paling ekonomis buat sebagian negara seperti di India, China, dan juga Afrika. Selanjutnya, infrastrukturnya tuh sudah ada, karena sekarang itu kan PLTU sebenarnya lebih baik didesain untuk batu bara. Jadi buat infrastrukturnya itu nggak perlu buat-buat lagi, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya lebih banyak. Makanya sampai sekarang itu masih banyak penggunaan batu bara. Nah, yang terakhir itu butuh transisi sih, Bu. Mungkin butuh waktu untuk transisi dari batu bara, kan sekarang lagi banyak penggunaan batu bara. Jadi salah satu faktornya tuh dari infrastruktur, ekonomi, dan juga transisinya, Bu. Oke. Mungkin Afdal, itu gimana apakah Afdal? saya menjawab? Afdal, Siap, Bu. mau menanggapi atau gimana? Izin, Bu. Kalau dari saya sih poin utamanya udah dapat ya, Bu. Tapi untuk apa sih kandungan yang di dalamnya, di mana itu jauh lebih better daripada penggunaan batu bara, itu saya masih belum. Oke, dari batu bara mungkin gas buangnya apa, kalau gas alam gas buangnya apa gitu kali. Iya, Ayo, seperti itu, Bu. silakan dilanjut, Rizzi, ditimpalin. Kenapa batu bara menjadi tidak ramah lingkungan gitu jika dibandingkan gas alam? Ayo, gampang itu, ayo. Izin, Bu. Oh, batu bara dari segi tambangnya. Silakan, udah dikasih kisi-kisi juga. Terus tadi gas buangnya gimana? Ayo. Izin, Bu, untuk menimpalkan, sepertinya Anissa sudah siap, Bu, untuk Oke. terjawab. Izin, Bu, Silakan, izin untuk menanggapi dari Afdal. Kenapa tadi gas alam itu lebih bersih ya daripada daripada batu bara, karena tadi kan sudah dijelasin juga ya sama teman saya Ricci. Jadi kalau misalnya pakai yang batu bara itu biasanya dia tuh banyak kotoran alaminya yang dihasilkan oleh batu bara itu. Jadi kayak batu bara tuh menghasilkan emisi berbahaya. Contohnya tuh kayak karbon dioksida, terus tuh ada sulfur dioksida juga yang biasanya tuh dia kalau misalnya digunakan bakal menghasilkan hujan asam seperti itu ya. Terus ada kayak nitrogen dioksida yang biasanya tuh dia kayak nyebabin kabut asap dan polusi udara gitu-gitu. Terus ada merkuri juga sama logam berat lainnya, kayak yang seperti yang kita tahu merkuri itu kan ini ya sangat toksik ya dan sangat beracun seperti itu. Nah, terus kalau misalnya dari LNG tuh dia kan LNG tuh utamanya tuh pakai metan kan, CH4. Dia tuh pembakarannya lebih bersih. Terus untuk emisinya sendiri tuh dia ada emisinya tapi nggak lebih tinggi daripada batu bara gitu loh. Dia kayak
50-60% lebih rendah lah daripada dibandingkan batu bara. Makanya dia tuh LNG itu lebih bersih daripada batu bara. Terus kalau misalnya dari LNG juga itu kan emisinya tuh paling CO2. Tapi ya seperti yang tadi saya bilang dia nggak lebih tinggi daripada batu bara. Terus uap air sama mungkin ada sedikit logam-logam kayak NOx gitu tergantung sama suhu pembakarannya seperti itu. Jadi kayak emisi utama yang dikeluarin sama batu bara tuh lebih tinggi daripada gas alam. Jadi gas alam tuh bisa dikatakan lebih bersih daripada batu bara seperti itu. Oke. Diterima Afdal? Siap Ibu, diterima Ibu. Terima kasih banyak rekan-rekan. Oke, baik. Silakan ditutup kelompok 1. Kita lanjut kelompok 2, prepare. Yuk. Baik, di sini menutup presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasinya. Terima kasih telah memerhatikan dan juga telah memberikan pertanyaan bagi rekan-rekan yang memberikan pertanyaan. Untuk mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan langsung kelompok 2. Baik, Bu. Yap. Lanjut. Pak, terdengar suara saya, Bu? Terdengar. Langsung share screen. Suara kamu. Kelompok 3 prepare ya. Silakan langsung Diego sama siapa? Baik. Diego. Baik, sama Zaskia, Bu. Oke. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Siang. Baik, di sini kami akan mempresentasikan resume kami mengenai overview of gas plant processing. Nah, di sini kami hanya beranggotakan 2 orang. Yang pertama itu saya, Iskia Gugurning. Yang kedua itu ada Zaskia Zasmina Bila. Langsung saja dimulai dari Zaskia. Silakan. Baik, yang pertama itu ada role of gas plant processing, yang dimana gas plant ini kan memiliki peran dalam dunia industri dan gas, tetapi tergantung lagi pada jenis dan kebutuhan produk akhirnya. Dan di sini ada beberapa fungsi utama dari gas plant. Yang pertama gas dehydration atau dehidrasi gas, yang dimana dehidrasi gas ini merupakan salah satu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah korosi dan pembentukan gas hidrat. Nah, prosesnya sendiri biasa terjadi di offshore platform. Dan proses ini tuh melibatkan pemisahan gas dari minyak, lalu gas tersebut akan dikeringkan. Tetapi di dalam beberapa kasus, untuk gas yang sudah dikeringkan itu dapat digabung kembali dengan minyak sebelum akan dialirkan ke darat melalui pipa. Selanjutnya ada associated oil stabilization, yang dimana stabilisasi minyak asosiasi merupakan salah satu gas plant terbesar yang berada di North Slope, Alaska. Proses ini bertujuan untuk memisahkan gas dari minyak agar minyak tersebut aman untuk dialirkan ke pipa alias K. Lalu gas hasil pemisahan tersebut dapat diinjeksi ulang untuk meningkatkan oil recovery, atau bisa juga dijual jika tersedia pipa gas untuk ke wilayah lain. Lalu selanjutnya ada carbon dioxide or nitrogen recovery for enhanced oil recovery, yang dimana pemulihan dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan gas alam dari CO2 dan NO2. Selanjutnya gas tersebut dijual. Sementara untuk CO2 atau NO2 diinjeksi kembali ke formasi untuk enhanced oil recovery. Nah, jika menggunakan NO2, bisa dibangun air plant di lokasi untuk dijadikan suplai tambahan. Lalu ada upgrading subquality gas atau peningkatan kualitas gas substandar, yang dimana agar gas ini dapat dijual, komponen pengencer seperti N2, H2S,
dan CO2 itu harus dihilangkan. Dan di antara ketiga komponen tersebut, komponen N2 lah yang paling sulit dihilangkan. Karena komponen N2 ini memerlukan proses kriogenik untuk volume besar. Lalu ada helium recovery, yang dimana biasanya pemilihan helium ini merupakan tambahan dalam operasi gas plant, karena hanya sedikit plant khusus saja yang dapat menangani hal ini. Dan helium ini berasal dari natural gas. Untuk di Amerika Serikat sendiri, konsentrasi helium tertinggi itu terdapat di beberapa wilayah tertentu. Contohnya seperti Colorado Timur, Wyoming Barat Daya, Kansas Barat, Panhandle Oklahoma, dan Texas. Lalu fungsi yang terakhir ada liquefaction. Nah, di sini beberapa gas plant dirancang untuk memproduksi hidrokarbon cair dan LNG dari aliran gas alam. Fasilitas ini tuh biasanya berada di lokasi cadangan gas besar tanpa akses pipa. Di Amerika sendiri, LNG dengan skala besar hanya diproduksi di Alaska dan memiliki lebih dari 60 fractionating plants untuk penyimpanannya. Lalu selanjutnya di sini ada diagram dari gas plant processing, yang dimana yang pertama ada gas liquids from wells. Gas dan cairan ini diproduksi dari sumur gas dan langsung mengalami proses awal yang terjadi di lapangan. Lalu field liquids removal, yaitu pemisahan cairan, kondensat atau air dari gas. Selanjutnya ada field acid gas removal, yang berarti penghilangan gas asam seperti H2S dan CO2. Lalu ada field dehydration, yang berarti penghilangan uap air dari gas guna untuk mencegah korosi dan hidrasi. Lalu ada field compression, kompresi gas agar bisa dialirkan ke pabrik pengolahan. Setelah dari situ akan masuk ke inlet receiving, yang dimana gas dari lapangan diterima di pabrik untuk diproses lebih lanjut. Lalu di bagian inlet compression, gas dikompresi kembali jika tekanan dari lapangan belum mencukupi. Lalu ada gas treating, yang dimana pengolahan gas bertujuan untuk menghilangkan CO2 dan H2S jika belum bersih sepenuhnya. Hasil dari proses ini ada sulfur recovery, yang mengambil sulfur dari H2S dan menghasilkan elemen sulfur. Selanjutnya akan dialirkan ke dehydration dengan menghilangkan air dari gas sebelum didinginkan atau dicairkan agar tidak membentuk es. Lalu di bagian hydrocarbon recovery, guna memisahkan hidrokarbon berat dari aliran gas. Lalu pada pemrosesan khusus ini tergantung pada kandungan gasnya. Di sini untuk nitrogen rejection itu akan mengeluarkan nitrogen dari gas. Lalu untuk helium recovery, dia akan mengambil helium jika tersedia dalam komposisi gas dan akan menghasilkan raw helium. Lalu akan ke outlet compression, yang dimana kompresi akhir sebelum dicairkan atau dijual. Lalu akan diarahkan ke liquefaction, yang dimana gas dicairkan menjadi liquid natural gas atau LNG. Dan untuk di bagian produk akhir ini ada sales gas, yang dimana gas siap dipakai untuk kebutuhan konsumen. Lalu ada liquefied natural gas, yang dimana gas alam cair untuk penyimpanan dan transportasi, dan liquid processing, di mana pengolahan lebih lanjut untuk cairan hidrokarbon. Lalu akan menghasilkan natural gas liquids dan natural gasoline.
Baiknya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai plan proses. Yang pertama itu ada field operation and inlet receiving. Jadi di semua plan itu memiliki flight operation dan jaringan pipa untuk melarikan gas alam mentah dan cairan menuju plan. Nah, proses awalnya itu meliputi dehidrasi, penghilangan CO2, H2S, dan kompresi yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu gas yang masih mengandung cairan dipisah di inlet receiving. Pada proses ini, air terkondensasi, cairan hidrokarbon dan padatan dipisahkan. Air dan padatan dibuang sementara cairan hidrokarbon diproses lebih lanjut. Selanjutnya, masuk ke bagian inlet compression. Jadi, sebagian besar plan menggunakan sistem inlet compression dengan tekanan tinggi untuk pemulihan cairan kriogenik. Nah, tekanan dimasukkan yaitu lebih besar dari 1000 psi atau 70 bar. Nah, hanya gas dari liquid processing yang dikompresi. Tetapi, banyak gas plan darat di Amerika Serikat menerima gas bertekanan rendah. Selanjutnya itu ada gas treating. Itu sebagian besar pabrik mengolah gas untuk menghilangkan H2S, CO2, dan pengotor sulfur lainnya. Umumnya pabrik menggunakan absorben berbasis air untuk menghilangkan pengotor, meski ada juga metode dan pelarut lain yang digunakan. Selanjutnya ada dehydration. Hampir semua plant melakukan dehidrasi karena hasil gas treating biasanya masih jenuh air. Meski gas treating bukan berbasis air, aliran gas sering mengandung air berlebih yang melebihi spesifikasi pipa atau proses kriogenik. Sehingga pengeringan di field kadang dilakukan untuk mencegah hydrate dan korosi. Selanjutnya ada hydrocarbon recovery. Itu setiap pabrik yang menghasilkan NGL atau LNG menggunakan tahap pemulihan hidrokarbon. Tahapannya meliputi pemisahan kriogenik untuk memulihkan etana dan hidrokarbon berat. Proses ini penting di operasi lapangan untuk pengkondisian bahan bakar gas dan mengatur suhu kondensasi gas. Selanjutnya itu ada nitrogen rejection, atau penolakan nitrogen yang masih kurang umum, tapi akan makin penting seiring penggunaan bahan baku gas berkualitas rendah. Prosesnya biasanya kriogenik, namun teknologi membran dan absorben juga mulai digunakan. Selanjutnya ada helium recovery. Pemulihan helium jarang dilakukan kecuali kadarnya lebih besar dari 0,5% dari volume. Pada bab 9 membahas penanganan komponen jejak seperti BTX dan merkuri. BTX jadi perhatian lingkungan karena bisa teremisikan dari unit dehidrasi glikol, sementara merkuri meski dalam kadar rendah bisa merusak penukar panas aluminium. Selanjutnya ada outlet compression. Sebagian besar plant mengkompresi gas sebelum dialirkan ke pipa. Plant yang menggunakan proses pemulihan hidrokarbon kriogenik biasanya memakai turbo expander untuk menghasilkan refrigerasi atau pendinginan. Dengan energi ekspansi digunakan untuk mengkompresi gas keluaran, namun kompresi tambahan sering diperlukan. Selanjutnya ada liquid processing. Pengolahan cairan terjadi setiap kali NGL menjadi produk. Pengolahan yang diperlukan dalam tahap ini bergantung pada kandungan cairan gas masuk dan spesifikasi produk yang diinginkan. Lalu ada sulfur recovery. Pencairan gas, meskipun tidak umum di Amerika Serikat, semakin penting di seluruh dunia karena meningkatnya impor gas ke negara industri dari lokasi terpencil. Pencairan juga menjadi cara penyimpanan gas yang penting. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saskia. Selanjutnya ada storage and transportation. Meskipun tadi tidak ditunjukkan dalam diagram di gambar 2.1, tapi salah satu proses yang terkait dengan gas plant adalah penyimpanan dan transportasi sendiri. Selanjutnya ada liquefaction, yang dimana pencairan gas meskipun tidak umum di negara Amerika Serikat, tetapi untuk saat ini semakin penting di seluruh dunia karena meningkatnya impor gas ke negara industri dan lokasi terpencil. Selain itu, pencairan juga menjadi cara penyimpanan gas yang penting. Lalu masuk ke important support components. Yang pertama ada utilities, yang dimana
gas plan sendiri memerlukan berbagai utility seperti listrik, fluida, pemanas, air pendingin, nitrogen, dan fuel gas. Listrik sendiri umumnya itu tidak dibeli, namun ada juga yang menghasilkan sendiri, terutama dengan cogeneration yang menarik untuk efisiensi biaya. Nah, berbeda dengan kilang, gas pan ini jarang pakai steam atau hot oil kecuali untuk regenerasi solvents dan reboilers. Sedangkan cooling water digunakan di heat exchanger compressors. Nah, sumber instrumen air ini harus bersih, kering, dan selalu tersedia karena sangat penting untuk operasi plant. Karena udara menggerakkan sebagian besar automated cells. Biasanya dengan tekanan 100 PSIG, sedangkan pan ini memakai backup kompresor untuk menjaga pasokannya, serta molecular sieve drives untuk mencegah pembekuan di cuaca dingin, dan air receivers untuk membantu menjaga aliran stabil di area dengan kebutuhan udara tinggi. Untuk nitrogen digunakan untuk pure gas di sekitar rotating cells serta untuk pure dan blanket pada valves umumnya tidak diperlukan kemurnian tinggi. Nah, nitrogen biasanya dihasilkan dengan cara melalui pemisahan dengan membran atau PSEA, dan untuk kebutuhan besar digunakanlah cryogenic fractionation dari udara karena lebih ekonomis. Lalu gas pan ini biasanya memanfaatkan gas olahan mereka sendiri sebagai fuel gas untuk operasi. Dan peralatan seperti boilers, hot oil furnaces, dan reciprocating compressors biasanya menggunakan gas bertekanan rendah. Asalkan gas tersebut itu bebas dari partikel dan nilai kalorinya stabil. Tapi untuk gas turbin sendiri dibutuhkan tekanan hingga 600 PSIA atau 41 bar. Oke, baik. Selanjutnya itu ada proses kontrol, yaitu pengendalian proses penting untuk efisiensi dan pengurangan biaya di gas plant. Jadi mayoritas plant itu memakai Digital Control System atau DCS untuk kontrol dan pencatatan operasi. Jadi sejak 1990-an, Advanced Process Control atau APC digunakan di atas DCS dengan algoritma multivariabel untuk mengoptimalkan operasi plant secara lebih canggih. Ada SCADA, yaitu Supervisory Control and Data Acquisition, adalah sistem kontrol yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan operasi lapangan, termasuk peralatan dehydration, katup aliran, dan kompresor station dari gas plant. Selanjutnya itu ada safety system. Jadi sistem keselamatan di gas plant sendiri mencakup pemutusan darurat, yaitu gas masuk, katup pengaman, dan pembuangan flare. Dan ukuran relief dan flare harus dihitung tepat sesuai panduan Engineering Data Books 2004B, perancangan relief valves, rupture discs, dan pipa penting untuk pelepasan tekanan dengan cepat, meskipun perancangan rumit karena adanya aliran dua fasa melalui katup dan pipa. Pipa flare adalah jenis flare paling umum di gas plant. Dalam kondisi normal, apinya hampir tak terlihat. Jika pembuangan menghasilkan meten, maka api terang tanpa asap. Tapi jika ada meten dan hidrokarbon berat terbakar, api bisa berasap. Untuk mencegah asap, ditambahkanlah steam, udara bertekanan atau full gas. Jika bahan bakar kalorinya rendah, full gas ditambahkan untuk pembakaran sempurna. Selanjutnya adalah ada contractual agreement and economy. Jadi di sini ada 5 jenis dasar kontrak yang umum digunakan antara produsen dan pengolah. Yang pertama itu fee-based contract atau berbasis biaya. Yang kedua itu percentage of proceeds contract atau persentase hasil. Yang ketiga itu ada wellhead purchase contract atau pembelian di kepala sumur.
Yang keempat itu adalah fixed efficiency contract atau efisiensi tetap. Yang kelima adalah keep whole contract atau kontrak utuh. Yang pertama itu kita akan membahas fee based contract atau kontrak berbasis biaya. Jadi dalam kontrak berbasis biaya, produsen membayar pengolah gas sejumlah biaya tetap berdasarkan volume gas yang diproduksi. Nah, pengolah dapat memperoleh pendapatan tambahan dengan mengenakan biaya untuk layanan tambahan, seperti pengumpulan, kompresi lapangan, transmisi pipa, dan pemasaran. Yang kedua itu ada percentage of proceed contract, atau kontrak persentase hasil atau POP. Nah, kedua pihak menyetujui persentase hasil dari penjualan gas dan cairan yang akan dipertahankan oleh produsen. Biasanya produsen mempertahankan lebih dari 70% dari hasil penjualan semua produk. Yang ketiga itu ada wellhead purchase contract. Jadi dalam kontrak pembelian di kepala sumur, pengolah melaksanakan kontrak untuk membeli total BTU dari produsen dengan harga yang dinegosiasikan, biasanya berdasarkan indeks. Pembelian ini adalah pembelian langsung, dan keuntungan pengolah bergantung pada biaya pengumpulan dan produksi serta harga jual gas dan cairan. Yang keempat itu ada kontrak fixed efisiensi. Nah, dalam kontrak efisiensi tetap, pengolah setuju untuk menyediakan presentasi tertentu pemulihan atau efisiensi komponen yang lebih berat dari metana, dari gas, dan untuk membayar produsen berdasarkan nilai pasar dari nilai cairan produksi teoritis dan gas residu yang dihasilkan. Selanjutnya ada keep whole contracts. Jadi dalam kontrak utuh, pengolah setuju untuk memproses atau mengkondisikan gas produsen untuk dijual di pasar gas alam dan untuk mengembalikan kepada produsen sebanyak 100% dari kandungan BTU gas mentah yang membuat produsen tetap utuh pada BTU. Sebagai imbalannya untuk mempertahankan kepemilikan semua cairan yang diekstraksi dari gas. Nah, kontrak-kontrak ini tuh lebih kompleks karena lebih menguntungkan bagi produsen dan lebih berisiko bagi pengolah. Jadi pada dasarnya produsen menjual seluruh aliran hidrokarbon dengan harga gas alam berdasarkan BTU kepada pengolah. Selanjutnya, pengolah akan menghasilkan atau kehilangan uang. Tetapi hal ini tergantung lagi pada perbedaan harga atau margin harga antara gas alam dan NGL yang dijual oleh pengolah. Baik, sekian saja presentasi dari kami. Jika ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilakan ya. Oke, langsung ke sesi tanya jawab ya. Halo. Baik, kepada rekan-rekan. Ini udah dan apa? Kakak nih, Indonesia, ayo. Dulu nih, udah deh, Muhammad Kakak Zibrian lebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas penyampaian yang sudah disampaikan. Jadi di sini saya ingin bertanya terkait tadi di important support components di bagian utilities. Kan untuk gas plant ini memerlukan berbagai utilities seperti listrik, fluid pemanas, air pendingin, nitrogen, dan fuel gas serta listrik. Nah, tapi dijelaskan di sini bahwa gas plant ini berbeda dengan kilang, yang dimana gas plant ini jarang memakai steam atau hot oil dalam prosesnya. Jadi pertanyaan saya di sini, mengapa pada gas plant itu jarang memakai steam dan hot oil dalam prosesnya? Terima kasih. Baik, lanjut. Oke, berarti tadi pertanyaannya mengapa gas plant jarang memakai steam dan hot oil dalam prosesnya, seperti itu ya? Siap, benar. Oke, terima kasih. Silakan untuk Atsila. Baik, izin bertanya Gurning dan juga Jessica. Tadi di gas dehydration itu kan dilakukan untuk mencegah korosi dan juga pembentukan gas hidrat. Mungkin bisa dijelaskan mengenai gas hidrat itu apa ya?
Terima kasih, itu aja sih. Apa tadi, Sil? Sorry. Kan di ini dehydration gas dilakukan untuk mencegah yang namanya korosi dan juga pembentukan gas hidrat. Nah, aku pengen nanya aja gas hidrat itu apa? Ya. Itu aja sih. Makasih. Oke. Lanjut. Tadi Nesya ya, Nesya Bilkis Iya, Dewi, Nesya. silakan. Silakan, Nesya. Baik, ingin bertanya ya, Rizky dan Diego. Jadi aku mau tanya, kan tadi dijelaskan mengenai ini ya, sistem kontrol ya, di safety system. Nah, aku pengen bertanya nih, kalau misalnya pada saat proses LNG itu nanti ada kesalahan mungkin dari desain perpipaan atau misalnya nanti ada human error atau sebagainya. Nah, itu tuh apa sih langkah yang bisa kita ambil supaya hal-hal seperti kerusakan lingkungan dan korban jiwa itu bisa kita tanggulangi, dan bagaimana sih cara supaya kita bisa menghindari adanya kesalahan seperti human error ataupun kegagalan pada desain seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Lanjut Thank Bilkis. you, Nes. Oke. Terima kasih. Terakhir Dewi ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, izin untuk bertanya. Tadi pemaparan dari kelompok 2 sendiri kan membahas mengenai contractual agreements and economics, yaitu ada banyak, ada fee based, ada percentage, ada wellhead fixed, dan keep whole. Menurut kalian sendiri dari segi agreements dan economics-nya yang paling menguntungkan di keduanya tuh gimana ya? Karena kan seperti yang udah dijelaskan, salah satunya di keep whole ini tuh, keep whole contracts itu kan kontraknya lebih kompleks ya, dan lebih menguntungkan bagi produsen. Jadi menurut kalian kontrak mana yang paling efektif untuk kedua belah pihak agar sama-sama win-win solution gitu? Terima kasih. Oke. Oke, makasih. Terima kasih, Komang, Dewi. lanjut. Oke, baik, terima kasih untuk rekan Hizkia dan juga Saskia. Di sini tadi kayaknya sempat kalian jelaskan tentang pemulihan karbon dioksida dan nitrogen itu digunakan kembali dalam ancient oil recovery ya. Nah, di mana tuh gasnya itu dipisahkan dan diinjeksi ulang kan. Nah, bisa kan kalian jelaskan lebih detail prosesnya, terus apakah penggunaan kembali karbon dioksida ini tuh lebih untung secara ekonomi ataukah malah lebih beresiko terhadap lingkungan? Karena kan kita di sini dikatakan bahwa penggunaan kembali karbon dioksida kan, apakah itu beresiko terhadap lingkungan? Ya, terima kasih. Ya. Baik, Komang. Terima kasih. Cukup ya. Oke, silakan kita kasih waktu mungkin 5 menit Oke, Bu. Ini izin ya, Bu. untuk Diego dan Deskia ya mencari jawaban. Atau nanti di share screen boleh ya jawabannya. Nanti kalau udah siap boleh langsung jawab ya Diego. Kasih. Baik, Bu.
Mana Diego, apakah sudah? Sebentar ya Ibu. Lanjut. Diego, gimana sudah belum dengan Deskia? Sudah, Nak? Halo? Tes. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Terdengar, Bu. Masih Siap, nyari Bu. jawaban Diego, Zaskia, atau dicicil dulu yang bisa dijawab yang mana? Baik, Bu. Mungkin saya bisa menjawab dari pertanyaan Acila dulu. Ya, silakan. Tadi kan dia bertanya tentang apa itu gas hidrat. Jadi gas hidrat itu seperti es yang ada es yang di dalamnya itu ada gas, dan gas hidrat ini tuh terbentuk pas gas ketemu air di suhu dingin dengan tekanan yang tinggi. Oleh karena itu kan bahaya karena bisa menyumbat pipa. Makanya gas tersebut tuh harus dikeringin dulu, yaitu dehidrasi, biar gas hidratnya tidak sempat terbentuk. Oke, mungkin ditarik mundur dulu. Kenapa ada gas hidrat? Tadi kan airnya harus didehidrasi. Kenapa air harus didehidrasi? Nah, memang prosesnya pakai suhu berapa sampai airnya harus hilang. Nah, itu harus dijelaskan dulu. Coba, ayo ditarik mundur dulu. Halo? Zaskia. Atau yang nggak usah Zaskia deh, kelompok lain silakan. Boleh menambahin, nggak mesti yang kelompok ini, yang lain boleh. Ayo. Izin menambahkan, Bu. Boleh, Afdal, silakan. Jadi untuk di saya kan kebetulan juga dapat dehydration proses ya, Bu. Itu harus didehidrasi untuk menghilangkan terutama kandungan H2O-nya itu agar tidak terjadi
Yang pertama itu kerusakan di sistem perpipaannya atau pipeline-nya. Kedua itu karena nantinya terutama pencairan itu membutuhkan suhu yang dingin kan, di suhu negatif di mana air itu akan cepat meng-freeze, itu tuh bakal menghambat sistem yang ada Bu kalau airnya itu masih ada. Betul. Jadi harus dihilangkan terlebih dahulu untuk Karena tadi kata kuncinya di mana Afdal, prosesnya di suhu yang minus. Kenapa yang proses minus. terjadi di suhu yang minus? Apa yang terjadi di suhu minus itu? Saat suhunya min, ketika masih ada kandungan airnya itu sendiri, airnya itu bakal membeku dan bakal menghambat sistem perpipaan yang ada, dan bakal juga merusak komponen-komponen yang ada di plant-plant itu sendiri. Oke, nah sekarang ditanya lagi, kenapa sih harus pakai proses yang minus di LNG proses? Ayo, apa Afda? Tadi udah jawab tuh. Oh iya, karena untuk mencairkan si feed gasnya itu sendiri Bu. Jadi karena nantinya apa ya, dari freezing point si feed gas itu ada di apa sih namanya itu yang sirogenik ya, sirogenik ya, yaitu di biasanya itu negatif tinggi sekitar untuk LNG itu 165 derajat Celcius. Maka untuk mengubah si fasa dari gasnya menjadi cair atau liquefaction itu diperlukan suhu yang rendah sebanyak sirogenik itu untuk mencairkannya Bu. Oke, sehingga adanya si H2O atau hidrat yang terjebak di LNG itu harus dihilangkan dulu ya. Sebenarnya sebelum dehidrasi harusnya tadi nanti ada gas treating dulu ya untuk menghilangkan acid-nya. Acid-nya hilang baru lanjut ngilangin si H2O-nya. Nah, kenapa H2O-nya harus dihilangkan tadi udah dijelaskan Afdal ya, karena prosesnya memang butuh proses kriogenik yang mana suhunya minus. Kalau ada air itu akan menghambat nanti akan muncul hidrat atau air apa ya, beku-beku apa sih istilahnya, kita bilang kayak kristal-kristal es gitu ya, yang khawatirnya menyumbat pipa kalau itu tidak dihilangkan si airnya itu. Nah, kalau tadi bicara gas hidrat berarti adanya gas yang terjebak di dalam si kristal hidrat itu gitu maksudnya. Makanya saya minta tarik mundur dulu deh, kenapa harus ada dehidrasi. Jelas nggak? Tadi pertanyaan siapa ya? Rizky tadi pertanyaan siapa? Siap, Acila Bu. Acila udah jelas, Acila. Alhamdulillah jelas Ibu, terima kasih Ibu Afdal dan Zaskia. Oke, lanjut pertanyaan yang lain. Yang lain boleh bantu jawab ya kalau memang dirasa kita discuss kurang atau apa, saya mau bantu boleh ya. Diskusi open discuss, oke? Ayo. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Kakak Jibrilian, LNG 2A. Baik, di sini kami menyampaikan bahwa berbeda dengan kilang, gas plant jarang pakai steam atau hot oil kecuali untuk regenerasi solvent dan pre-boiler kayak cooling water. Oke, seperti itu. Nah, pertanyaan kakak kan tadi kakak bertanya kalau misalnya gas plant berbeda dengan kilang, gas plant jarang pakai steam dan hot oil dalam prosesnya. Mengapa gas plant jarang memakai steam dan hot oil dalam prosesnya? Nah, bisa kita ketahui sendiri bahwa gas plant itu seperti yang di Badak itu kan lebih fokus kepada sistem pendinginannya atau refrigerasinya. Jadi disitulah jarang digunakan steam atau tempat-tempat pemanas. Nah, kalau misalnya di kilang minyak sendiri itu memang lebih banyak menggunakan steam. Dikarenakan setahu saya untuk seperti cracking gitu Bu, untuk memecah rantai-rantai seperti itu. Betul, polimerisasi cracking ya. Ya, maaf kalau salah. Dia destilasinya destilasi di suhunya dinaikin ya buat mecah. Iya. Kalau ini kebalikannya ya, kalian kriogenik ya. Karena ini kriogenik, jadi karena pada akhirnya hasil dari gas alamnya sendiri, produk hasilnya kan kayak LNG, CNG dan LPG itu kan dalam bentuk cair ya Bu. Jadi memang lebih sering digunakan proses refrigeran atau proses pendinginan dibandingkan proses steam. Seperti gimana itu. Kakak? Yang lain boleh nimpalin, setuju apa enggak? Halo? Setuju lah. Kakak? Iya Ibu. Gimana, setuju atau tidak? Baik Ibu, dari penjelasan Hizkia saya juga sudah menangkap karena kan saya bertanya
yang pentingnya itu kenapa di gas plant itu tidak memakai steam atau hot oil, tapi dari Hiskia sudah menjelaskan secara lengkap. Terima kasih Hiskia. Oh, Sama-sama. Hiskia tuh Diego. Oh my god. Oke. Saya lagi mikir Hiskia siapa. Oke. Clear ya. Lanjut pertanyaan yang lain. Mungkin saya lompat ke pertanyaan Dewi ya. Enggak apa-apa. Oke. Jadi tadi di bagian contractual agreement and economic. Jadi tadi pertanyaan Dewi singkatnya yang paling menguntungkan tuh di mana ya untuk kedua belah pihak atau win-win solutionnya. Mhm. Nah, jadi sini kita mendingan kita bedah satu-satu. Dari fee-based contract ini bisa kita lihat bahwa produsen itu membayar, jadi kita bisa membedakan produsen dan pemilik produsen dan pemilik apa nih? Pemilik minyak, ya, pemilik dari sumber dayanya itu sendiri. Nah, kalau di fee-based contract ini, produsen itu membayar biaya tetap untuk layanan pemrosesan, dan pengolah itu dapat pemasukan stabil, tapi tidak tergantung dengan harga pasar. Jadi kita tuh sering mendengar antara kayak service company dengan kayak pemiliknya gitu loh. Jadi dari kita punya minyak, tapi kita menyuruh orang untuk memproses minyak kita. Nah, orang yang memproses minyak kita itulah kita sebut sebagai pengolah. Oke. Terus Terus yang kedua itu percentage of proceed contract. Jadi di sini produsen dan pengolah itu berbagi hasil penjualan produk berdasarkan persentase. misalkan Indonesia punya sumber minyak, misalkan loh ya. Tapi nggak bisa ngolah, Amerika yang mengolah gitu. Nanti dijual lagi kayak itu misalkan ya contoh. Tapi sekarang kan udah ini kan. Gitu. Apalagi ayo Diego. Ya, jadi di sini produsen itu biasanya dapat ya lebih dari 70% lah dari hasil penjualan semua produk. Artinya kan masih ada ya nggak win-win solution lah masih. Berapa produsen dapetnya berapa? Produsen biasanya lebih dari 70% dari hasil penjualan semua Ya, produk. karena dia SDA-nya kan. Iya. Ya, karena kan kalau nggak ada dia, ya nggak ada itu yang mau dijual kan. Terus, Betul. oke lanjut. Yang ketiga adalah wellhead purchase contract. Nah, di sini tuh pengolah itu membeli gas di kepala sumur dengan harga tetap atau berdasarkan indeksnya. Lalu di sini produsen tuh langsung mendapatkan uang tanpa pusing mengenai pemrosesan. Jadi di sini tuh pengolah lah yang menanggung seluruh resiko pasar dan biaya operasional. Jadi produsen tuh kayak santai-santai aja, tapi pengolah lah yang mengatur semuanya gitu. Kayak beli harga jadi ya. Terus tanya Iya. fix. Jadi kalau yang fix ini pengolah itu Siapa yang bagus yang efisiensi tetap ya. Setuju untuk menyediakan persentase tertentu. Iya. Ya nggak sih? Betul, Bu. Yang lebih menguntungkan yang mana? Yang lebih menguntungkan yang fix efisiensi kontrak, Bu. Karena ada kesepakatan yang disetujui ya. Betul, Bu. Jadi dia setuju untuk persentase tertentu. Gitu. Betul. Tadi pertanyaan siapa Dewi? Dewi, Bu. Iya, Bu. Baik, terima kasih Hiskia, terima kasih Ibu. Pertanyaannya sudah cukup terjawab. Terima kasih juga. Lanjut. Dilanjutkan oleh Saskia. Baik, mungkin Hiskia bisa ke slide bagian liquefaction. Oh iya. Baik. Baik. Slide 9. Jadi saya mau jawab pertanyaannya Bilkis. Jadi kan tadi pertanyaannya di Amerika itu tidak umum dipakai liquefaction. Lalu apa yang lebih sering digunakan? Kalau memang ada apa keunggulannya? Padahal kan di liquefaction ini dijelaskan kalau dia lebih unggul buat distribusinya.
Jadi di Amerika itu gas memang lebih sering dikirim lewat pipa karena infrastrukturnya tuh udah lengkap. Jadi pipa gas tuh udah bisa nyambung ke seluruh negeri, jadi tidak perlu bangun fasilitas mahal seperti liquefaction. Lalu biayanya juga lebih murah dan lebih efisien buat distribusi dalam negeri. Nah, memang liquefaction itu lebih unggul untuk ekspor jauh. Tapi kalau misalnya gasnya cuma buat konsumsi lokal, kemungkinan pipa jauh itu lebih praktis dan hemat. Jadi bukan berarti liquefaction-nya itu buruk, tapi kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi negaranya. Dan untuk di Amerika ini, selama pasarnya lokal, menggunakan pipa jauh itu lebih digunakan. Oke. Halo, silakan ditanya ke penanyanya. Mohon maaf, kenapa Bu? Ditanya ke penanyanya sudah terjawab atau belum? Itu dua arah ya. Ayo. Rekan Bilkis, apakah sudah terjawab? Baik, sama-sama. Lanjut. Suara Diego nggak kedengeran. Diego soalnya nggak masuk Diego. Oh iya Bu, Udah. masuk. Oke, silakan. Ya, Diego silakan. Baik Bu, mungkin ini saya menjawab pertanyaan dari Komang ya. Tadi pertanyaannya bisa kejelaskan lebih detail dari penggunaan kembali karbon dioksida secara ekonomi atau lebih rugi secara lingkungan. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, carbon dioxide or nitrogen recovery for enhanced oil recovery atau EOR. Jadi di sini pemulihannya dilakukan untuk memisahkan gas alam dari CO2 dan N2, gasnya dijual sementara CO2 atau N2 diinjeksi kembali ke formasi untuk enhanced oil recovery. Jika menggunakan N2 dapat dibangun air plant di lokasi supply tambahan. Jadi di sini sesuai dengan pertanyaan Komang, saya akan menjelaskan penggunaan kembali karbon dioksida-nya. Ya, silakan. Oh, ini CO2-nya dipakai untuk air ya ceritanya ya. Gimana ya? Coba. Maaf Bu, sebenarnya saya di sini masih kurang tahu juga Bu. Dia kan oil nitrogen recovery, enhanced oil recovery. Tuh. Tadi pertanyaan Komang apa? Bisa jelaskan kembali lebih detail penggunaan kembali karbon dioksida-nya. Itu lebih menguntungkan secara ekonomi atau lebih rugi secara lingkungan, seperti itu Bu. Karbon dioksida itu sebentar. Kan mana ya? Tuh. Sebentar ya. Oke, kita mulai ke airnya ya. Oke, untuk menunjang dan berjalannya apa? Nah, coba kamu cari dulu Diego, definisi air apa? Cari di Google sekarang, ayo. Bagaimana caranya gitu? Ayo. Belum ini. Udah. Tampilin di itu slide. Apakah kelihatan Bu? Ya, kelihatan. Baik Bu, di sini EOR adalah salah satu dari 3 metode yang digunakan dalam eksploitasi minyak.
Metode pertama natural lift yang digunakan di reservoir. Dengan reservoir itu wadah untuk menampung fluidanya. Itu secondary phase-nya dilakukan dengan cara menginjeksikan gas ke dalam reservoir untuk menekan minyak agar mengalir ke dalam sumur produksi. Oke, berarti kan dia tujuannya apa? Untuk meningkatkan si minyak itu supaya mengalir kan, Iya, Bu. dan diproduksi dari reservoir. Nah, sekarang balik lagi, apa fungsinya diinjeksi gas CO2 atau nitrogen? Karena fungsinya untuk meningkatkan viskositas minyak kan gitu kan, supaya minyaknya bisa pindah. Paham nggak sampai sini? Nah, pertanyaannya tadi dari Komang nanya apa tadi, Mas? Komang nanya apa tadi? Halo? Mana Izin Bu, Komang? tadi Kamu tadi nanya apa, Komang? saya tanya lebih ke dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungannya tuh Bu. Apakah Oke, dampak dari ekonomi sekarang CO2 yang ada nggak dibuang, tapi kamu pakai buat apa? Buat meningkatkan produksi minyak. Ini bukan gas ya, ini minyak ya di sumber. Jadi kalau misalkan ada sumur minyak gitu kan, mana tadi definisi airnya? Untuk meningkatkan produksi minyak, justru daripada CO2-nya dibuang ke lingkungan, Anda injeksi si gas CO2 itu ke sumur supaya si minyak Anda itu viskositasnya meningkat dan bisa terpindahkan gitu loh. Karena kan tadi fungsinya air apa? Enhance oil recovery, untuk meningkatkan kemampuan minyak supaya dia mengalir dan diproduksi dari reservoir kan gitu kan? Betul nggak? Ya. Sekarang tadi dampak lingkungan sama, nah justru dampak lingkungannya ya karena CO2-nya kita pakai untuk menginjeksi kan, harusnya tidak ada dia justru memanfaatkan CO2 yang dibuang ke lingkungan menjadi lebih ekonomi kan gitu kan. Terus kamu kenapa bingung di Gojek kayak gitu aja? Iya, Bu. Maaf, Bu. Kan sekarang, nah, enhance air recovery itu apa? Dia adalah ketika saya mau ngambil minyaknya udah nggak bisa diambil karena tadi ada masalah di viskositas, dia nggak bisa ngalir. Padahal sebenarnya sumber itu masih mengandung ada minyak di dalam batu-batuan itu yang dia nggak bisa naik ke atas. Nah, buat kayak gitu gimana? Diinjeksi si minyak supaya si CO2 atau gas nitrogen, ada beberapa ya tadi, ada thermal, ada kimia, ada mikrobial, yang tujuannya adalah minyak yang terperangkap nggak bisa naik itu nggak bisa kita ambil, itu bisa naik, bisa berjalan gitu loh. Paham nggak? Jadi airnya bukan untuk ke gas, tapi untuk kan oil, enhance recovery oil. Ya. Mas, bukanya jangan di situ, Mas. Mas buka di Google gitu. Itu banyak itu, apa itu enhance. Jangan di orang jualan, Mas. Nah, ini jurnal Undip mengenal enhance oil recovery. Ada itu, kalau buka di Google. Mana? Nah itu tuh, jurnal Undip. You buka itu, you baca itu tuh, baca. Apa itu? Ini, Bu. Gedein. Nah, bacain temannya biar tahu. Oke, metode Enhanced Oil Recovery atau EOR akan memberikan solusi pengurasan terhadap minyak yang masih ada di dalam reservoir yang tidak dapat diambil dengan produksi primer. Clear ya sampai sini ya. Terus ke bawah. Terus. Jadi, nah apa ini? Ini, Bu, salah satu solusi mengatasi berkurangnya cadangan minyak adalah dengan cara meningkatkan recovery minyak dengan metode EOR. Nah, ini lewatin aja nih, terus ke bawah. Ya. EOR sendiri. Terus ke bawah. Nah, stop tuh dari EOR. Nah, tuh ini aja nih. Nah, ini kan. Nah, baca. Ya, baik, Bu. Enhanced Oil Recovery atau EOR adalah metode peningkatan produksi minyak bumi dengan menginjeksikan sumber energi eksternal atau material untuk memperoleh minyak yang tidak dapat diproduksi secara ekonomis menggunakan primary recovery dan secondary recovery. Metode EOR dapat menyebabkan perubahan pada reservoir seperti komposisi, rasio, mobilitas minyak dan air, dan struktur batuan fluida.
Ada beberapa metode itu ya, thermal flooding ya kan, miscible gas flooding ya, nggak cuma CO2 ya, ada nitrogen, carbon gas, a mix of natural gas, chemical flooding, dan lain-lain. Coba, nah ini thermal nih, yang thermal ke bawah mas. Ya, Bu. Untuk mengurangi viskositas minyak, bentar. Meningkatkan uang fluida mengalir melalui reservoir, mengurangi ketegangan cairan. Oke, ke bawah. Injeksi thermal berarti injeksi panas ya, ke bawah. Lagi yang gas tadi, yang gas. Bahas nggak dia? Nah ini gas loading coba. Proses Baca. pendesakan injeksi gas tercampur adalah proses pendesakan satu fluida terhadap fluida lain untuk bercampur dan membentuk suatu fase yang homogen sehingga tidak tampak lagi batas dari masing-masing fluida. Hasil dari pencampuran tersebut dapat keluar dari pori-pori batuan dengan mudah. Tujuannya untuk menurunkan viskositas fluida reservoir serta meningkatkan laju alirannya sehingga minyak bisa diproduksikan. Nah, coba baca tuh yang sampai CO2. Jadi fluida pendesak yang digunakan itu adalah gas CO2, N2, LPG, dan flue gas. Ya, ini untuk mendesak. Jadi ada perubahan viskositas ya, sehingga minyaknya bisa mengalirkan. Tujuannya itu ya. Paham sampai sini semuanya? Paham, Bu. Ya, oke. Terus ke bawah. Nah, kan kita tahu ya bahwa si siapa namanya gas itu kan dia ada lean gas, ada sweet gas, ada acid gas gitu ya. Sweet gas itu kan udah lean, udah bersih ya. Nah, acid gas itu kan mengandung apa? Yang kelompok 3 gas treating mana kelompok 3? Yang kelompok 3 di gas treating mau menghilangkan siapa? Halo? Gas kelompok 3. Siap Bu, di gas treating sendiri tuh penghilangan dari CO2 dan H2S. Nah, karena itu menghasilkan acid kan ya. Nah, sekarang H2S sama CO2. CO2 yang dihilangkan nggak dibuang ceritanya, dijual atau dipakai untuk kilang minyak gitu loh. Nah, jadi LNG-nya istilah gasnya udah bersih dari pengotor kan, CO2 di sini pengotor kan. Tapi CO2-nya termanfaatkan untuk membantu nih enhance oil recovery. Makanya di slide ini nih, slide Hizkia ada definisi apa tadi? N2 dan dan CO2 ya kalau nggak salah ya. Mana tadi tuh di depan-depan banget ya. Mana? Ini Bu. Yes. Nah, carbon dioxide ya, jadi nitrogen recovery. Nah, ini ya. Jadi pemulihannya maksudnya untuk memisahkan gas alam. Ya, ini intinya gini loh. Gas alam kamu kan punya pengotor. Salah 2 pengotornya ada CO2 dan N2. Nanti N2 ada ya di bab kelompok 5 nitrogen rejection kan ya. Lalu si gasnya kamu bisa jual nih LNG-nya masuk pabrikan ya toh. Nah, CO2 sama N2 kamu jual juga, istilahnya kamu manfaatkan, dijual di tempat siapa tuh yang punya kilang sumur minyak gitulah istilahnya gitu kan. Nah, ya udah CO2 ke N2 diinjeksinya, bukan injeksi ke sumur gas ya bukan, tapi injeksi ke kilang minyak gitu loh nak, supaya apa? Supaya tadi membantu definisi air untuk meningkatkan kemampuan minyak yang mengalir karena tadi di enhance recovery oil ini dia definisinya tadi apa? Memberikan solusi pengerasan terhadap minyak yang masih ada di reservoir tapi tidak dapat diambil dengan produksi primer. Jelas nggak? Ini hanya translatannya aja bahasanya nggak ada. Gitu. Tapi kayak gitu. Ngerti, Komang? Halo? Siap Bu. Ya. Terima kasih Bu atas bantuannya Bu. Oke, lanjut. Tanya yang lain. Ya, terima kasih jawabannya. Baik, pertanyaan terakhir dari rekan Anesha. Tadi pertanyaannya, apa yang bakalan terjadi kalau misalnya pada proses LNG itu ada kesalahan seperti human error atau sebagainya. Lalu bagaimana langkah yang bakalan diambil agar hal-hal seperti human error itu tidak terjadi pada industri LNG. Mungkin yang bisa langkah-langkah yang bisa diambil itu seperti operator dilatih rutin. Hal ini bertujuan biar para pekerja mengerti alur kerja dan tidak gampang panik atau salah ambil keputusan. Karena di dunia kerja LNG itu kan rawan, jadi harus selalu siap mental dan teknisnya juga.
Lalu bisa mengikuti SOP dan checklist. Jadi setiap kerja ada panduannya, dan checklist itu berfungsi dalam membantu mengecek apa semua sudah benar sebelum mulai proses. Hal ini bertujuan untuk menjaga-jaga biar tidak ada yang terlewat. Lalu mungkin langkah terakhir yang bisa diambil itu ada pasang alarm dan sensor. Jadi semisal ada kebocoran, suhu naik, atau tekanannya tidak normal, sensor itu bisa langsung mendeteksi dan alarm itu bisa langsung berbunyi. Jadi bisa cepat ditangani sebelum kejadiannya itu makin parah. Untuk rekan Anesya, apakah sudah terjawab? Izin Zaskia, kalau misalnya mau tanya lagi, itu kan tadi langkah-langkah pencegahannya ya supaya nggak terjadi kesalahan gitu ya. Nah kalau misalnya nih kita udah melakukan langkah-langkahnya, udah melakukan pencegahan, tapi udah terlanjur ada melakukan kesalahan tuh bagaimana ya? Dan dampaknya buat lingkungan tuh kira-kira apa ya kalau misalnya terjadi kesalahan? Terima kasih. Jadi kalau misalnya kejadian yang di dunia industri itu sudah terjadi, mungkin bisa dilakukan evakuasi cepat. Jadi semisal semua orang yang ada di area itu harus cepat keluar sesuai jalur evakuasi yang sudah ditentukan. Jadi kan di dunia industri atau di tempat-tempat tuh udah ada jalur evakuasinya masing-masing kan, yang udah ditentuin. Nah, kalau misalnya sudah terjadi tuh, hal yang pertama tuh pastinya nggak boleh panik, tapi harus gerak cepat dan tertib untuk menghindari adanya korban. Lalu bisa juga dengan tim tanggap darurat itu bisa langsung turun. Misalnya tuh tim khusus yang udah terlatih, contohnya seperti safety team, itu bisa langsung ambil alih. Dan biasanya mereka nih yang bakal nanganin kondisi darurat dan matiin sumber bahaya, serta menjaga situasi agar tetap terkendali, nggak chaos, seperti itu. Apakah sudah terjawab? Apa sudah terjawab? Sudah, Zaskia. Terima kasih banyak. Oke, lanjut. Sepertinya sudah selesai, Bu, pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan kami. Oke. Ya. Oke. Kita lanjut. Silakan ditutup kelompok berapa yang? Kelompok 2, Bu, kami. Baik, terima kasih atas sudah mendengarkan presentasi dari kami. Terima kasih Ibu dan terima kasih teman-teman sekalian. Sehat-sehat selalu. Semangat untuk kelompok selanjutnya. Ya, baik, siap. Lanjut kelompok 3 boleh, sayang. Yuk, kelompok 3. Kelompok 3 sudah ready, Nak? Yang lain nanti kelompok 3 gini ya, biar cepet, biar enak gitu. Kalau ada pertanyaan, langsung ditulis di ini aja, kolom chat. Karena kelompok 3 bahasannya banyak, seingat saya. 3, 4 tuh banyak, jadi bisa langsung tulis pertanyaan gitu ya. Nanti biar sekretaris kelompok 3 yang ngambil dari chat, oke? Yuk, kelompok 3. Baik, Ibu. Izin untuk screen share. Izin Ibu, apakah sudah bisa dimulai? Boleh, bisa. Oke, baik. Izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Isnanda dan juga rekan-rekan kelas LNG 2A. Di sini kami dari kelompok 3, kelompok distrik Kalimantan, pada hari ini akan mempresentasikan mengenai gas treating. Bisa dilanjut? Bisa. Sebelum masuk ke pemaparan materi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri bersama dengan anggota kelompok saya. Saya Dewi Putri Rahmawati dari Balikpapan.
Saya Fadela Azwahi Putri dari Bontang. Saya Andriana Tisria Pratama dari Balikpapan. Selamat siang Ibu dan rekan-rekan. Saya Muhammad Kakak Zebulian dari Kota Bontang. Oke, sekarang kita lanjut. Pendahuluan atau introduction. Gas alam mentah ini sering mengandung gas-gas asam atau acid gas seperti karbon dioksida, CO2, dan hidrogen sulfida atau H2S yang perlu dihilangkan sebelum gas tersebut dapat digunakan atau dijual. Disinilah proses gas treating berguna dan bertujuan untuk menurunkan kadar gas-gas asam tersebut hingga memenuhi standar spesifikasi penjualan atau menghindari kerusakan peralatan dan masalah lingkungan. Next. Oke, kita identifikasi masalah terlebih dahulu. Hidrogen sulfida atau H2S merupakan senyawa yang sangat beracun. Dan dengan adanya bertemu dengan air, bisa membentuk asam yang bersifat lemah namun sangat korosif. Adapun nilai ambang batas atau yang kita kenal dengan threshold limit value, untuk paparan yang berkepanjangan itu adalah 10 parts per million volume atau ppmv, dan pada konsentrasi yang lebih besar, bisa lebih dari 1000 ppmv, menimbulkan kematian yang terjadi dalam hitungan menit. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, senyawa ini tuh mudah dideteksi pada konsentrasi rendah dengan ciri khas berbau telur busuk. Namun, pada tingkat beracun, bau ini tuh sudah tidak dapat dideteksi lagi dan tidak berbau, karena senyawa ini dapat mematikan ujung saraf di hidung dalam hitungan detik. Oke, next. Oke, ketika konsentrasi H2S jauh di atas tingkat ppmv, spesies belerang lainnya juga bisa hadir, yaitu senyawa seperti karbon disulfida, CS2, ada merkaptan, dan sulfida. Selain unsur belerang, jika gas CO2 juga masih ada, gas mungkin mengandung sejumlah kecil karbonil sulfida. Yang sumber utamanya COS ini biasanya pembentukan selama regenerasi bed dryer, saringan molekuler yang digunakan dalam proses dehidrasi. Nah, sedangkan untuk karbon dioksida sendiri ini bersifat non-flammable atau sukar terbakar. Dan jika terdapat dalam jumlah yang besar atau masif, bisa mengurangi heating value atau nilai kalor dari bahan bakar tersebut dan tidak terbakar dalam jumlah yang diinginkan, sehingga perlu untuk dihilangkan. Sama seperti H2S, CO2 ini juga akan membentuk asam yang bersifat sangat korosif ketika bertemu dengan air. Oke, sekarang kita bahas mengenai konsentrasi gas alam pada LNG. Meskipun banyak gas alam yang bebas dari kandungan H2S dan CO2, namun sejumlah besar senyawa pengotor ini masih ditemukan di kedua pengolahan gas dan produksi di Amerika Serikat. Nah, menurut survei sumber daya gas AS oleh Mayer pada tahun 2000, gas itu dianggap subquality atau tidak memenuhi spesifikasi bila ia mengandung CO2 lebih dari 2%, N2 lebih dari 4%, atau H2S juga lebih dari 4 ppmv. Berdasarkan kriteria ini, didapatkan bahwasanya 41% dari cadangan gas terbukti di AS masih tergolong subquality. 34% dari produksi gas pada tahun 1996 silam di AS juga masih termasuk subquality, dan 13% dari cadangan gas terkait minyak atau associated gas adalah subquality. Berdasarkan data-data pemaparan ini tuh juga menunjukkan betapa pentingnya penghilangan CO2 dan H2S di dalam industri pengolahan gas. Oke, untuk level purifikasi atau tingkat pemurnian, kondisi awal saat gas masuk ke unit pemrosesan itu tekanan sedang ke tinggi sekitar 300 sampai 1000 PSI dan suhu sekitar lingkungan. Maka tekanan parsial H2S dan CO2 cukup tinggi. Untuk spesifikasi distribusi gas sendiri, untuk H2S harus di bawah 0,25 grain per 100 ECF atau setara dengan kurang lebih 6 mg per meter kubik karena bersifat toksik dan korosif. Sedangkan untuk CO2 sendiri dibatasi dengan maksimal 3-4% molar karena menurunkan nilai kalor dan juga bisa menimbulkan korosi jika bercampur air. Nah, adapun tantangan pada proses lanjutan seperti pada NGL dan turbo expander, CO2 itu dapat membeku dan menjadi dry ice pada suhu yang sangat rendah, sehingga akan sangat beresiko untuk menyumbat peralatan kriogenik. CO2 harus dihilangkan hampir seluruhnya dengan maksimal
hanya 50 ppmv atau sekitar 0,005% agar tidak membentuk padatan pada suhu kriogenik atau sekitar min 162 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pembuangan gas asam. Setelah gas asam seperti CO2 dan H2S ini sudah kita pisahkan, langkah penanganannya tergantung pada jumlah gas serta juga regulasi lingkungan. Biasanya CO2 dalam jumlah besar umumnya dimanfaatkan untuk enhanced oil recovery atau EOR dengan beberapa pabrik gas dibangun khusus untuk tujuan ini, menghasilkan gas alam dan NGL sebagai produk samping. Jika tidak digunakan, CO2 dapat dibuang ke atmosfer selama memenuhi batas emisi. Namun, karena CO2 ini juga kontribusinya terhadap pemanasan global, maka kemungkinan akan ada pembatasan emisi yang lebih ketat di masa depan. Sementara itu, untuk H2S sendiri yang sifatnya sangat beracun dan korosif ditangani melalui 4 metode utama. Yang pertama, pembakaran, jika emisi SO2 sendiri masih diizinkan. Lalu ada reaksi kimia seperti dengan iron sponge untuk kadar rendah, serta konversi menjadi sulfur padat melalui proses Claus untuk kadar tinggi dan injeksi ke dalam formasi geologis. Pemilihan metode ini bergantung pada kadar H2S, lokasi fasilitas, dan aturan lingkungan yang berlaku. Oke, selanjutnya untuk proses purifikasi sendiri ini dibagi menjadi empat metode utama. Yang pertama itu penghilangan CO2 dari gas yang tidak mengandung H2S. Selanjutnya, ada juga penghilangan H2S dari gas yang tidak mengandung CO2. Dan juga ada penghilangan CO2 dan H2S secara bersamaan dari aliran gas. Serta penghilangan selektif H2S di mana CO2 tetap dibiarkan dalam gas. Jadi keempat skenario tadi itu memiliki kebutuhan teknis yang berbeda-beda, baik dari sisi proses, alat, maupun pelarut yang digunakan. Karena konsentrasi CO2 dan H2S dalam gas alam sendiri sangat bervariasi, serta spesifikasi produk akhir juga berbeda-beda, maka tidak ada satupun yang secara mutlak itu paling unggul di semua kondisi. Oleh karena itu, industri menggunakan berbagai macam teknologi sesuai dengan karakteristik gas dan juga kebutuhan masing-masing fasilitas. Selanjutnya kita lanjut ke tabel. Di sini ada tabel 51 yang merupakan proses penghilangan gas asam. Secara singkatnya, di tabel 51 ini merangkum berbagai jenis proses penghilangan gas asam yang utama dan juga mengelompokkan atau mengklasifikasikannya ke dalam kategori berdasarkan prinsip kerjanya, seperti absorpsi kimia, absorpsi fisik, adsorpsi, pemisahan kriogenik, membran, proses biologis, dan juga adanya penggunaan scavenger. Nah, adapun faktor-faktor penentu pemilihan proses pemurnian itu yang pertama ada jenis dan konsentrasi pengotor dalam gas alam, serta komposisi hidrokarbonnya. Keberadaan senyawa seperti COS, CS2, dan merkaptan itu dapat mempengaruhi desain fasilitas. Karena seperti yang kita tahu beberapa pelarut memiliki keterbatasan dalam menghilangkan pengotor-pengotor tersebut. Yang kedua juga ada suhu dan tekanan gas sour atau gas mentah. Jika tekanan parsial gas asam cukup tinggi, lebih dari 50 PSI atau 3,4 bar, maka pelarut fisik seperti selexol atau rektisol menjadi lebih ekonomis. Namun jika tekanan parsialnya rendah, pelarut kimia seperti MEA dan DA lebih efektif. Selanjutnya ada spesifikasi hasil gas olahan. Jika gas hasil harus memiliki kadar H2S dan CO2 yang sangat rendah, seperti misalnya untuk LNG, maka proses dengan kemampuan pemurnian yang tinggi seperti amin lebih disukai. Ada juga volume gas yang diproses. Biasanya proses fisik lebih efisien untuk volume besar, sedangkan proses kimia cocok untuk volume sedang hingga kecil. Kita juga harus memperhatikan spesifikasi produk residu dan produk samping. Tidak hanya gas hasil yang diperhatikan, tetapi juga kandungan dalam gas buangan dan cairan, serta kemurnian produk seperti sulfur. Ada juga kebutuhan selektivitas penghilangan H2S. Di dalam beberapa kasus, hanya H2S yang perlu dihilangkan. Misalnya untuk injeksi CO2 ke reservoir, sehingga diperlukan proses yang bisa membedakan antara H2S dan CO2. Ada juga biaya investasi dan operasional yang tidak lepas, serta paling penting juga persyaratan lingkungan, termasuk adanya batas emisi udara, pembuangan limbah kimia, dan potensi bahaya kimia yang digunakan dalam proses. Kita lanjut ke bagian tabel 52.
Di tabel 52 ini merupakan perbandingan proses pemurnian gas alam, khususnya H2S dan CO2. Tabel ini tuh sangat penting karena membantu mengevaluasi kelebihan dan keterbatasan tiap metode berdasarkan parameter-parameter teknis dan operasional yang relevan. Teknologi yang dibandingkan mencakup berbagai proses umum di industri, seperti absorpsi kimia menggunakan pelarut amina, absorpsi fisik, serta teknologi membran. Bisa dilihat beberapa aspek pembanding utamanya. Yang pertama itu kemampuan memenuhi spesifikasi H2S, yaitu sejauh mana proses dapat menurunkan kadar H2S hingga memenuhi standar yang ditetapkan. Yang kedua, aspek pembanding utamanya itu kemampuan menghilangkan senyawa sulfur lainnya. Dan juga selektivitas terhadap H2S, serta minimum spesifikasi CO2 yang dapat dicapai, dan ketahanannya terhadap degradasi pelarut. Bisa dilanjut. Lanjut lagi. Next. Ini yang sudah seperti saya paparkan sebelumnya mengenai aspek pembanding utamanya. Oke, next. Untuk paparan materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya Adrian. Baik. Selanjutnya itu ada solvent absorption process, yaitu kalau bahasa Indonesianya itu penyerapan pelarut, yaitu metode untuk memisahkan atau menyingkirkan suatu zat dari campuran gas atau cairan dengan menggunakan zat pelarut atau solvent yang memiliki daya serap tinggi terhadap zat tersebut. Nah, di kasus ini yang ingin kita hilangkan itu adalah CO2 dan H2S. Kemudian lanjut ke bagian amin. Amin sendiri itu merupakan senyawa turunan dari amonia. Amonia kan NH3. Nah, misalnya salah satu H itu diganti dengan rangkai alkohol, itu bisa menjadi amin. Contohnya ini, ada monoetanol amin. Kita lihat di sini ada N, kemudian ada 2H di kedua tangan kirinya. Terus yang di kanannya itu ada rantai alkohol. Jadilah amin primer. Karena satu tangannya itu mengikat satu rangkaian. Kalau di secondary amin atau amin sekunder, itu berarti nitrogennya mengikat dua rantai. Kalau amin tersier, itu berarti ketiga tangannya itu mengikat 3 rantai. Prinsipnya itu sama kayak alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Nah, kemudian lanjut ke basic amin chemistry. Jadi ini dasar reaksi kimia yang digunakan untuk memisahkan H2S dari hidrokarbon. Yang di atas ini itu reaksi untuk menghilangkan H2S-nya. Reaksi 51. Jadi ada amin ditambahkan dengan H2S, itu H2S-nya akan bergabung dengan aminnya menjadi garam amin. Nah, ini kan kalau contohnya itu di sini pakainya amin yang tersier. Namun bisa aja ini tuh pakai amin sekunder, amin primer, itu bisa aja. Nah, lanjut ke yang reaksi CO2. Reaksi CO2 sendiri ini tuh ada 2 yang bisa dipakai. Ada yang pakai yang tersier sama yang primer atau sekunder. Kalau yang tersier dulu ini tuh pakai pertama ada CO2 ditambahkan dengan H2O, itu menjadi karbonik asid H2CO3. Nah, dari karbonik asid itu nanti karbonik asidnya ini akan terdisosiasi secara perlahan menjadi bikarbonat. Jadi nanti H2CO3-nya itu akan perlahan memecah menjadi H+ dan HCO3-. Setelah itu, H+-nya berikatan dengan amin tersier lagi menjadi amin
tambah H+. Kemudian yang tadi CO2H2O, ini tuh reaksi akhirnya ya dari atas ini, CO2 tambah H2O ditambah amin tersier menjadi S1R2R3NH+, HCO3-. Kemudian lanjut ke reaksi yang kedua, itu membentuk asam karbamat namanya. Jadi CO2 ditambah S1R2NH atau amin sekunder, bisa juga pakai amin primer, itu nanti jadi garam amin. Kemudian garam amin yang tadi itu bereaksi lagi sama amin sekundernya. Kemudian hasil akhirnya itu jadinya CO2 tambah 2R1R2NH. Nah, hasil akhirnya itu R1R2NH+, NH2+, R1R2NCOO-. Nah, yang pertama itu ada monoetanolamin atau rumus kimianya C2H7NO. MEA atau monoetanolamin adalah amin primer paling reaktif, digunakan untuk menghilangkan H2S dan CO2 hingga level ppm. Keunggulannya meliputi kapasitas penyerapan tinggi dan kemampuan mencapai spesifikasi gas bersih yang ketat. Namun, MEA sendiri ini memiliki kekurangan, yaitu memerlukan tekanan uap yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan kehilangan solvent atau pelarut. Pembentukan produk degradasi irreversibel dengan COS atau CS2, kemudian ada kebutuhan energi regenerasi yang sangat tinggi, serta korosivitas pada konsentrasi lebih dari 20%. Nah, MEA sendiri ini juga rentan terhadap oksidasi, sehingga dapat membentuk garam tiosulfat korosif. Reklamasi diperlukan untuk menghilangkan garam stabil panas. Lanjut yang amin yang kedua itu ada diglikolamin atau DGA, rumus kimianya C4H11NO2. DGA adalah amin primer dengan tekanan uap rendah, memungkinkan penggunaan konsentrasi tinggi sehingga mengurangi laju sirkulasi larutan. Keunggulan utamanya itu efisiensi energi lebih baik dibandingkan MEA tadi. DGA juga dapat direklamasi secara in situ untuk menghilangkan garam stabil panas dan produk degradasi. Namun, DGA memiliki panas reaksi lebih tinggi dan tetap rentan terhadap korosi jika tidak dikelola dengan baik. Lanjut, yang ketiga itu ada diatanolamin atau DEA, rumus kimianya C4H11NO2. DEA adalah amin sekunder yang kurang reaktif dibandingkan MEA, tapi memiliki tekanan uap yang lebih rendah dan beban gas alam lebih tinggi. DEA dapat menghilangkan COS dan CS2 secara parsial tanpa kehilangan larutan signifikan. Namun, DEA membentuk produk degradasi korosif dengan CO2, sehingga kurang cocok untuk gas dengan kandungan CO2 yang tinggi. Reklamasi DEA memerlukan distilasi vakum atau pertukaran ion, karena garam stabil panas tidak mudah dihilangkan. Lanjut ke metil dienolamin atau MDA. Rumus kimianya itu C5H13O2N. MDA adalah amin tersier yang selektif menghilangkan H2S sementara meloloskan CO2 karena reaksi CO2 yang lambat. Keunggulan utamanya meliputi kebutuhan energi regenerasi rendah, tekanan uap sangat rendah, dan kemudian digunakan pada konsentrasi tinggi. MDA cocok untuk gas dengan kandungan CO2 tinggi, tetapi tidak dapat direklamasi secara konvensional. Selektivitasnya dapat dimodifikasi dengan menambahkan amin primer atau sekunder atau aditif khusus. Nah, ini itu namanya amin terhambat sterik. Contohnya adalah aminometil propanol. Jadi contohnya itu ada di sini. Memiliki struktur di mana gugus hidrokarbon besar menghalangi nitrogen, mengurangi reaksi pembentukan karbamat CO2.
Hal ini memperlambat reaksi CO2 tetapi tidak mempengaruhi H2S. Sehingga meningkatkan selektivitas jenis ini cocok untuk aplikasi yang memprioritaskan penghilangan H2S dengan slippage CO2 terkontrol. Jadi kalau dilihat di struktur ini, ada gugus hidrokarbon yang menghalangi nitrogennya ini. Lanjut ke mixed amin atau amin campuran. Contohnya itu biasanya MDEA ditambah MEA atau DEA digunakan untuk menyeimbangkan selektivitas dan efisiensi energi dengan menambahkan amin primer sekunder ke MDEA. Proses dapat mengurangi slippage CO2 sambil tetap mempertahankan kebutuhan energi lebih rendah dibandingkan sistem amin primer murni. Jadi manfaat dari campuran amin ini tadi sudah saya jelasin. Misalnya MDEA ini tuh lebih bisa menyaring H2S, maka ditambah MEA atau DEA itu yang bisa menyaring CO2-nya gitu. Ini ada heat of reaction atau panas yang dibutuhkan agar aminnya ini bekerja. Bisa dilihat kalau yang di sini itu dalam British temperature unit atau British thermal unit. Kalau yang di kanan itu dalam kilojoule per kilogram. Lanjut ke proses flow diagramnya. Jadi di kiri ini itu proses penyaringan dari gas. Jadi sour gas itu gas yang masih ada unsur H2S sama CO2-nya masuk ke ini menara. Kayaknya sih menara distilasi. Nah, terus di sini itu masuk lin amin. Lin amin sendiri itu amin yang bersih atau bebas dari H2S dan CO2. Nah, karena di sini tuh si lin amin sama sour gas ini bertemu, maka H2S sama CO2 itu terikat sama lin amin yang dalam bentuk cairan. Jadi H2S sama CO2-nya itu ke bawah mengalir karena dalam bentuk cair, sedangkan yang gas yang hidrokarbon biasa itu ke atas karena dalam bentuk gas, sweet gas namanya, yang udah terbebas dari H2S dan CO2. Si rich amin tadi yang merupakan amin terikat sama H2S dan CO2 itu bisa difilter lagi di sini. Pokoknya si rich amin itu nanti bisa dipanasin lagi sehingga si amin dan H2S dan CO2-nya itu terpisah nih. Di luar asid gas akan keluar, sedangkan si amin akan direflux atau dikembalikan ke bagian heat exchanger ini, kemudian menjadi lin amin lagi dan akan digunakan lagi untuk menyaring sour gas. Jadi itu kayak siklus. Jadi aminnya itu bisa dipakai berulang-ulang. Terus boilernya buat apa, Mas? Bentar, mundur, Mas. Itu. Ya. Di situ. Ayo. Kalau setahu saya, kalau reboiler sendiri itu biasanya fungsinya untuk memanaskan ulang ketika ada H2S atau CO2 itu ikut sama cairan aminnya. Jadi di reboiler biar bisa menguap lagi gitu, Bu. Oke, supaya nanti acidnya gasnya keluar. Kalau reclaimernya itu? Kalau reclaimer sendiri, saya kurang tahu, Bu. Soalnya kayak fungsinya sama. Mungkin kalau reboiler ini untuk bagian H2S-nya. Kalau reclaimer ini untuk CO2-nya. Karena kan suhunya di sini beda. Tapi dia naik, apa yang diberikan di Lika? Kan dia ngasih steam kan? Coba lihat panahnya, Mas.
Coba dari awal. Kamu punya sour gas. Pakai coret-coretnya. Nggak bisa ya? Sour gas berarti kan gas yang mengandung si H2S sama CO2. Ya. Jelasin ulang dari awal. Jadi ini ada sour gas, yaitu gas, misalnya gas hidrokarbon yang masih ada kandungan H2S dan CO2-nya. Masuk Terus ke ini apa nih liquid? udara. Nah ini apa nih? Apa ada liquid ke Ini bawah? sudah Ini jelasin satu-satu. Kalau ditanya pas ujian nggak bisa ya. Jelasin. mungkin kan hidrokarbon itu titik didihnya beda-beda. Nah, kalau hidrokarbon berat sendiri itu biasanya di suhu tinggi itu sudah mulai mencair. Jadi yang ikut ke atas ini tuh hidrokarbon ringan sama H2S dan CO2-nya itu, Bu. Di sistem itu ada apa tuh untuk dia memisahkan itu? Biasanya sih kondenser. Apa? Scrubber. Berarti ada sistem apa tuh dia tuh? Tuh. Oke, kan kamu punya apa itu? Tadi Tanda punya apa? Yang pertama sour gas. Masuk ke inlet scrubber untuk memisahkan komponen yang bersifat vapor dan liquid. Kan gitu kan? Ya jelasinnya gitu. Liquidnya jatuh ke bottom, dikeluarkan. Satu-satu Mas jelasinnya. Terus, ya kan? Setelah lewat inlet dari scrubber, sour gas akan masuk ke bagian bawah kontraktor ya. Berarti si yang bentuk gas dia masuk lewat bagian bawah si kontraktornya atau reaktornya gitu kan. Betul nggak? Di sisi lain ada gas amin masuk. Coba jelasin pelan-pelan kayak gitu. Ayo. Baik, izin menjelaskan ulang. Jadi, mula-mula ada sour gas yang masuk ke scrubber, di mana liquidnya itu akan langsung turun, sedangkan gas akan masuk ke kolom yang akan bertemu dengan lin amin sini, masuk dari atas sini. Lin amin ini kan berupa cairan, sedangkan yang sour gas tadi itu berupa gas yang masih bagaimana dia bisa menjerat ya. Nah, si lin aminnya ini itu akan mengikat CO2 dan H2S. Prosesnya apa? Kan dulu lin amin fasanya apa? Cair. Ya kan? Dia akan mengabsorpsi pakai B, absorpsi. Siapa yang diabsorpsi? CO2 dan H2S yang terkandung di sour gas kan gitu kan? Betul nggak? Jadi si acid gasnya diserap dengan proses absorpsi oleh amin keluar di bagian top kontraktor sebagai apa? Sweet gas. Tuh lihat tuh sweet gas. Di suhu berapa? 100 derajat Fahrenheit kan gitu kan? Betul nggak? Lalu amin yang sudah menyerap siapa tadi? Acid gasnya H2S dan CO2 turun lewat bawah top kontraktornya bagian bawah kontraktor ya kan, untuk dia jadi apa? Dia berubah menjadi rich amin. Kenapa? Gitu kan? Karena dia sudah menjerap si H2S dan CO2 kan gitu kan nih. Ada kan keluar di bawah nih apa? Rich amin kan. Nah, rich amin ini berarti kan aminnya nggak udah ngiket kan? Harus kita regenerasi ya kan? Betul nggak? Keluar lewat bagian bawah bottom kontraktor kan tadi kan. Nah, rich amin masuk ke mana? Ke flash tank. Di flash tank apa yang terjadi? Lihat. Nah, kamu lihat 75 tuh 1100 PSIG. Ini tuh bukan cuma angka. Tapi Anda harus jelaskan ada perubahan tekanan. Kan gitu kan? Ya kan? Tuh, awalnya 75 berubah menjadi 100 PSIG. Rich amin yang masuk ke bawah suhunya berapa? 140 kondisi operasinya tuh kan? Ya kan?
Benar, Ibu. Untuk apa di sini? Untuk kita pisahkan kan gitu kan. Kalau ada gas nanti kan, itu kan ada gas out kan, ya nggak? Di bagian bawah tuh lihat di flash tank, ya kan? Anda tadi berikan tekanan kan dari 75 menjadi 100 PSIG. Supaya apa? Kalau ada gas alam yang terjerap oleh Rich Amin, dia bisa keluar kan gitu kan. Itu dia gas yang keluar tuh ke atas. Itu apa? Gas alam yang berat ya. Yang terjerat di Rich Amin, sehingga dipastikan Rich Aminnya sudah tidak membawa gas alam tapi hanya H2S dan CO2 kan gitu. Paham nggak sampai sini, Nak? Halo? Paham, Yang Ibu. lain jelas nggak? Ya, baru sampai mana kita? Baru sampai flash tank kan gitu kan? Lanjut satu-satu. Kemana lagi? Ke filter. Kan gitu kan? Di filter lagi takutnya ada molekul berat yang terbawa kan gitu kan? Setelah lewat filter kemana? Ke main heat exchanger. Lu lihat, teman-teman lihat main heat exchanger nih, ada lean heat exchanger. Lihat, tadi Anda punya suhunya berapa? 140. Naik ke lean heat exchanger. Jadi berapa itu masuk? 180 sampai 220 Fahrenheit. Dan tekanannya turun. Anda tadi di flash tank, tekanannya 1000 PSIG, dia turun menjadi berapa? 12 PSIG. Berarti ada perubahan tekanan dan suhu kan gitu kan. Jadi tidak semata-mata langsung masuk ke istilahnya di sini reaktor untuk regenerasi, tapi ada proses flash tank dulu untuk kita ubah tekanannya dari flash tank masuk ke filter. Tapi sebelum masuk kolom regenerasi diubah apa? Diubah suhunya. Ya, makanya dia masuk lean heat exchanger untuk penaikan suhu dan tekanannya diturunkan. Paham nggak sampai sini? Halo? Ya. Nah, sekarang kita ada di kolom mana regenerasi? Mana, Mas? Kolom regenerasinya, Mas? Nah, di kolom regenerasi, apa yang terjadi? Nah, ini kan mau diregenerasi, artinya kita mau pisahkan kan si amina dengan H2S dan CO2 yang terkandung, kan gitu kan? Ya enggak? Kadang mikir lagi, kita dari bawah. Untuk memisahkan logikanya kan diuapkan, Bu. Iya, uapnya dari mana? Dari bawah. Dari si reboiler. Reboiler memproduksi uap tekanan rendah yang mengalir ke atas untuk memasuki si tray regenerasi. Nah, uap panas ini akan berkontak gitu kan dengan siapa? Rich Amin. Yang tadi ya, dari heat exchanger tadi ya, yang juga memasuki si kontraktor regenerasi yang tadi ya ada kenaikan suhu ya dari awalnya kan 140 jadi 200 Fahrenheit ya, 180 sampai 200 Fahrenheit. Nah, karena tadi dia ketemu sama si uap panas tadi kan gitu kan, ya enggak? Ada kenaikan suhu, jadi nanti CO2 dan H2S akan terpisah ke atas gitu kan, lewat top kontraktor. Keluar dari sini lihat suhunya berapa? 220 Fahrenheit, lihat ya. Berarti ada kontak dengan uap panas yang tadinya masuk di 180 atau 200 berubah menjadi 220. Ini zat asamnya. Siapa zat asamnya tadi? CO2 dan H2S. Paham? Nah, gas yang telah keluar dari kontraktor regenerasi menuju ke siapa? Air cooled. Itu dijelaskan satu persatu. Kalau Anda di ujian ditanya nggak boleh langsung jelas satu-satu. Ya, menuju siapa? Menuju air cooled heat exchanger. Fungsinya untuk apa? Oh, tadi panas. Adalah bentuk gas. Kita mau dinginkan kan gitu kan? Terjadi penurunan suhu yang membuat kalau ada amin yang terbawa gitu kan. Nanti kan ada reflux akumulator lagi kan. Nah, aminnya bisa balik lagi ke kolom regenerasi kan gitu ya. Jelas nggak sampai sini? Halo? Jelas, Ibu. Ya. Terjadi penurunan suhu supaya nanti kalau ada amin yang terbawa ke gas asam akan terkondensasi. Nah, amin dan gas asam masuk ke reflux akumulator, gas asam ya kan yang berfasa gas akan keluar lewat atas. Anda lihat tekanannya berubah ya. Jadi 8 PSIG ya. Amin yang terkondensasi gitu kan, mana tahu ada amin yang naik ke atas kan, itu akan turun ke reflux akumulator gitu kan, dipompa lagi ke kolom regenerasi. Jelas? Nah, sekarang kita bahas lean aminnya dulu. Lean amin. Nah, lean amin berarti kan amin yang udah bersih dia keluar kan? Keluar lewat mana dia? Lihat Anda di sini jalurnya mana ya? Oh, keluar lewat aminnya yang telah kehilangan zat asam
mengalami penambahan basa kuat ya sebagai penstabil garam panas kan gitu kan. Di mana di bagian bawah kan dilihat turunnya ke bawah dulu kan ini ya. Ke bagian reclaimer dulu nih dia. Baru dia nanti naik lagi ke bagian atas ke lean heat. Jadi tidak langsung dari kolom regenerasi ke kiri ya, tapi dia turun dulu ke bawah kan? Ya. Kemana? Ke reclaimer. Nah itu Mas, bentar Mas. Coba jalur out yang bottom dari regenerasi mana? Bottom regenerasi. Bottom. Ya, turunin ke mana? Nah, itu kan. Jelas nggak? Ya. Jadi lean amin yang telah kehilangan zat asam mengalami penambahan basa kuat sebagai penstabil garam. Ya. Di mana? Di bagian reclaimer gitu, dialirkan kembali ke kolom regenerasi kan gitu ya. Nah, nanti lean aman yang telah mengalami regenerasi dipompakan mana tadi? Jalur pompanya coba bentar Mas. Nah, sekarang cabang 2 lagi. Dari bawah bottom bisa ke kiri kan, belok kiri ya. Nah, coba. Nah, ya itu ke kiri. Nah, jadi turun. Jadi dia bisa masuk kemungkinan ke reclaimer dulu gitu kan. Kalau dia butuh penstabil basah, baru dia pompa lagi ke regenerasi. Kalau dia sudah oke, dia baru masuk ke valve ke kiri ya untuk dipompa ke lean heat exchanger. Coba Mas, tadi yang bottom lagi tadi Mas, bottom keluarnya bottom regenerasi mana? Bottom bottom regenerasi. Nah, turun ke bawah, belok kiri itu ada valve. Nah, di sini ada valve belok kiri. Nah, itu untuk dipompa ke mana? Lean heat exchanger. Jadi lean amin yang telah mengalami proses regenerasi tersebut dipompakan menuju heat exchanger untuk dikeluarkan dengan suhu sistem absorpsi. Jadi kan dia dikasih panas lagi ya. Tadi kan keluarannya berapa gitu ya. Untuk penyesuaian suhu lebih lanjut, setelah itu digunakan untuk proses absorpsi. Paham nggak sampai sini? Halo? Paham. Ya, jadi kalau kita lihat bottomnya ya, dia bisa punya kemungkinan bisa ada mungkin kasus Amina yang memang dia nggak bisa belok ke kiri, dia harus turun ke reclaimer dulu karena memang harus dikasih basa lagi gitu kan ya. Di reclaimernya nanti ada waste yaitu basa yang digunakan dan lain-lain itu turun ke bawah. Lalu kalau udah itu naik lagi ke atas baru valve-nya dibuka biar dia belok kiri kan gitu kan, valve yang di bawah gitu ya. Paham sampai sini Nat? Ya. Tapi ada mungkin misalkan kasusnya aminnya masih bagus ya bisa saja yang ke bawah valve yang ke bawah ditutup jadi valve-nya langsung naik ke heat exchanger. Jelas ya sampai sini ya. Oke, saya rasa itu dari saya tambahannya. Silakan dilanjut presentasinya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Oke, lanjut ke amin reclaiming atau reklamasi. Diperlukan untuk menghilangkan heat stable salt atau garam stabil panas dan produk degradasi amin.